Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi dalam channel saya, Dewi Padusi. Belajar hukum bersama Dewi Padusi Deng Murid. Materi sebelumnya, saya telah membahas 2 contoh soal pembagian harta warisan yang telah memenuhi 4 langkah penyelesaian pembagian harta warisan tersebut. Nah, materi hari ini saya akan membahas berkenaan dengan aul dan rat. Tapi saya akan mengulangi dengan pembahasan materi sebelumnya dengan berkenaan 4 langkah penyelesaian pembagian harta warisan untuk masing-masing ahli waris itu sangatlah penting. Yang pertama, langkah penyelesaian harta warisan itu harus pemurnian harta warisan tersebut. Kenapa kita harus memurnikan harta warisan tersebut? Ya, dikarenakan pewaris itu harus meninggalkan suatu harta warisan, misalkan dia mempunyai harta bersama, yang kedua mempunyai utang piutang, yang ketiga biaya sakit, yang keempat biaya kematian, dan yang kelima apabila ada wasiat. Nah, 5 pemurnian warisan itu harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum kita menghitung bagian ahli waris masing-masing. Setelah kita mengeluarkan pemurnian harta warisan tersebut, kita memasuki langkah kedua, yaitu hijab atau mahjub. Kegunaan hijab atau mahjub tersebut adalah untuk mengetahui apakah ahli waris bagiannya itu berkurang atau tidak. Untuk memasuki langkah ketiga setelah kita mengetahui hijab mahjub itu, kita harus membagi harta warisan untuk masing ahli waris masing-masing tersebut dengan menggunakan asal masalah, pelipatan persekutuan terkecil jawil furud, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Yang dimana dengan asal masalah tersebut, pembagian ahli waris masing-masing menjadi rata dan adil. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa dengan asal masalah tersebut dapat menyelesaikan secara rata. Untuk itu, materi ini saya akan membahas berkenaan dengan aul. Aul artinya bertambah. Maksudnya adalah suatu keadaan di mana jumlah bagian dari semua ahli waris itu lebih besar dari asal masalah. Jadi sini kita garis bawahi adalah jumlah ahli waris itu lebih besar dari asal masalah. Bagaimana nih caranya? Bagaimana kita dapat mengatasi dengan jumlah bagian ahli waris itu lebih besar dari asal masalah? Untuk itu, agar bisa dapat sesuai, agar bisa dapat dengan rata, maka asal masalah tersebut harus dirubah atau ditambah sehingga jumlah bagian ahli waris dengan asal masalah itu menjadi sama. Asal masalah yang dirubah atau ditambah dalam masalah aul itu ada 3. Asal masalah 6, 12, dan 24. Asal masalah 6 diaulkan menjadi 7, 8, 9, 10. Asal masalah 12 diaulkan menjadi 13, 15, dan 17. Dan asal masalah 24 diaulkan menjadi 27. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal aul. Nyonya P meninggal dunia, meninggalkan ahli waris: A. Suami, B. Ibu, C. Saudara perempuan sekandung, D. Saudara perempuan sekandung. Ayah pewaris sudah meninggal. Menurut ketentuan sebagai jawil furud, suami mendapatkan 1/2 kali 6 asal masalah 3/6. Ibu 1/6 dikali 6 asal masalah mendapatkan 1/6 harta. Saudara perempuan sekandung 2/3 kali 6 asal masalahnya menjadi 4/6 harta. Jumlah bagian ahli waris jawil furud keseluruhannya ada 8 bagian. Asal masalah hanya mendapatkan 6,
sehingga terdapat kekurangan yaitu 2 bagian. Nah, kekurangan 2 bagian itu yang dinamakan aul, yang dimana asal masalah yang 2 itu harus dirubah atau ditambah dari 6 menjadi 8. Sehingga A suami mendapatkan bagian 3/8 ditambah ibu 1/8 ditambah saudara perempuan 2/8 ditambah saudara perempuan 2/8 sehingga jumlahnya 8/8 yaitu 1 bagian. Nah, setelah kita membahas mengenai aul, jadi kita yang pertama asal masalah secara huruf sudah kita jelaskan, yang kedua aul sudah kita jelaskan. Nah, bagaimana dengan cara mengatasi rat? Rat artinya mengembalikan, yang maksudnya adalah suatu keadaan apabila jumlah dari bagian ahli waris itu lebih kecil dari asal masalah. Nah, ini ada kata kuncinya, jumlah ahli waris itu lebih kecil dari asal masalah. Bagaimana masing-masing ahli waris itu mendapat bagian yang rata. Nah, disinilah rat yang artinya mengembalikan, yang dimana sisa harta tersebut harus dikembalikan dan dibagikan kembali kepada ahli waris tersebut menurut caranya yang telah ditentukan sesuai pembagian harta warisan. Dan rat itu hanya berlaku pada ahli waris masing-masing ahli waris, akan tetapi rat itu tidak berlaku untuk asobah. Demikian materi yang saya sampaikan berkenaan dengan aul dan rat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.